Pernah kepikiran nggak, apa sih mesin utama yang bikin sebuah negara itu bisa jalan? Jawabannya ada di satu kata, birokrasi. Kalau kita pinjam kacamata sosiolog Max Weber, birokrasi yang ideal itu adalah wujud rasionalitas paling tinggi. Artinya, mereka bekerja murni pakai data, aturan main yang jelas, dan diisi sama orang-orang yang kompeten lewat sistem merit. Birokrat inilah jangkar yang jaga supaya layanan negara tetap stabil, biarpun politisi datang dan pergi silih berganti. Tapi, di dunia nyata, mempertahankan rasionalitas birokrasi dari godaan dan intervensi kepentingan elit itu susahnya minta ampun. Terus, gimana caranya kita bisa tahu kalau birokrasi di suatu kementerian itu benar-benar bersih, rasional, dan berintegritas? Kita butuh alat ukur yang valid. Di Indonesia, rapot paling kredibel buat mengukur itu adalah Survei Penilaian Integritas atau SPI yang dikeluarkan langsung oleh KPK. SPI ini bukan cuma soal kepatuhan ngisi form, tapi beneran ngukur seberapa kuat sistem sebuah instansi menahan resiko korupsi dan konflik kepentingan. Di awal 2025 kemarin, Bappenas dapat penghargaan SPI dari KPK dengan skor 79,56. Angka ini sudah cukup baik untuk diapresiasi. Statusnya terjaga. Pertanyaannya sekarang, dan ini yang jadi fokus analisis kita, apa sih keterkaitan antara penerapan prinsip good governance dengan capaian skor 79,56 ini? Apa yang dilakukan Bappenas hingga mendapatkan skor segitu? Apa sih Bappenas? Apa kalian tahu? Setiap tahun lebih dari 3.000 triliun rupiah uang negara mengalir. Kalian tahu nggak siapa yang gambar peta jalannya? Jawabannya ada di satu gedung di kawasan Menteng, Kementerian PPN atau Bappenas. Bappenas bukan sekadar kementerian biasa. Bappenas merupakan otak dan dapur utama Republik Indonesia. Disinilah rencana pembangunan jangka panjang atau RPJPN, menengah atau RPJMN, hingga rencana kerja pemerintah atau RKP tahunan diracik. Di atas kertas, tugas mereka terdengar sangat teknokratis, menghitung target pertumbuhan ekonomi, merancang pengentasan kemiskinan, hingga mendesain megaproyek negara. Tapi, realitas di lapangannya jauh lebih kompleks dari sekedar angka. Bappenas berdiri tepat di persimpangan yang paling rawan antara rasionalitas birokrasi dan liarnya hasrat politik. Birokrasi di Bappenas berfungsi sebagai saringan utama setiap pergantian kepemimpinan, janji-janji kampanye presiden yang populis maupun pokok-pokok pikiran titipan dari politisi di Senayan harus diterjemahkan oleh para birokrat Bappenas yang menjadi program nasional, terukur, dan sesuai kapasitas dompet negara. Dan disinilah pertarungan sesungguhnya terjadi. Birokrasi Bappenas dituntut menerapkan good governance yang meliputi transparansi untuk mencegah adanya proyek siluman yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Akuntabilitas menolak tekanan politik yang memaksa alokasi anggaran tanpa studi kelayakan yang jelas. Serta meritokrasi internal memastikan para perencana bekerja berdasarkan data empiris, bukan perintah patron politik. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan teman-teman dari UPN yang kebetulan jalan-jalan ke Bappenas sambil mengenal Bappenas. Tadi sudah melihat gedungnya seperti apa, dan tadi juga saya kira di lorong-lorong juga terlihat kira-kira ada tulisan-tulisan apa yang itu sebenarnya untuk membangkitkan kita, mengingatkan kepada semua pegawai terkait dengan integritas. Tapi yang jelas skor Bappenas itu kalau saya boleh jujur, angka 79, berapa itu kami agak kecewa sebenarnya. Karena kalau kami boleh jujur, sebenarnya tahun sebelumnya itu lebih tinggi lagi. Tapi kemarin setelah kita cek memang ada perubahan sistem penilaian. Jadi ada hal yang
mungkin harus kita tinjau lagi sehingga nanti angkanya bisa ditingkatkan lagi. Tapi yang jelas memang nilai 79, itu tadi sudah cukup baik ya. Itu saya kira tidak saja matang dalam sistemnya, tapi saya kira juga bagaimana dalam pelayanannya juga sudah bagus, dan juga ada budaya organisasi terkait dengan integritas itu sendiri. Ada beberapa faktor atau hal-hal yang bisa mempengaruhi nilai itu adalah, barangkali yang pertama adalah terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Kita itu lembaga perencanaan, jadi yang kita lihat secara lebih detail adalah bagaimana proses perencanaannya. Kita melakukan proses perencanaan itu kan harus transparan misalnya. Dengan kita menerapkan transparansi itu, saya kira integritasnya bisa terjaga. Makanya proses perencanaan itu kita lihat ada yang bottom up dan ada yang top down. Yang bottom up itu sendiri dimulai dari tingkat desa. Di tingkat desa ada musyawarah desa, musyawarah kecamatan, kabupaten, nanti dari kabupaten masuk ke provinsi. Setelah provinsi nanti ada yang regional, jadi misalnya regional yang Sumatera, Kalimantan, kemudian Indonesia Timur misalnya. Biasanya kalau Maluku dengan Papua itu digabung jadi satu Indonesia Timur. Ya itu nanti saya kira dengan adanya transparansi dalam kita perencanaan itu menyebabkan integritas kita bisa terjaga di situ. Karena perencanaan itu sudah mulai dari bawah sampai dengan atas, dan kita juga tidak sekedar membuat perencanaan saja, tapi penyaringnya itu sudah mulai dari bawah. Jadi desainnya sudah dari bawah, sehingga itu baru dari sisi perencanaan sistemnya saja, tapi bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, dengan sistemnya secara digital, itu saya kira juga menyebabkan transparansi itu bisa terjaga. Kalau turunnya dari skor 9 itu karena sistem penilaian yang berbeda. Jadi kita memang menjadi, barangkali tidak hanya Bappenas yang merasakan itu, tapi semua KL juga skornya turun. Itu karena sistemnya memang berubah. Nah, tapi memang artinya kan masih ada, untuk mencapai 100 dari 79 kan masih ada 21 ini yang harus ada inovasi-inovasi yang kita lakukan. Sekarang dalam perencanaan itu kita menyusunnya itu benar-benar dari titik awal sampai titik akhir itu terjadi sinkronisasi. Kemudian ada tim sinkronisasi. Jadi sinkronisasi itu mengecek semua perencanaan yang ada ini apakah sudah sesuai dengan program pemerintah. Program pemerintah itu kan programnya presiden dan wakil presiden terpilih. Apakah sudah sesuai dengan itu? Kemudian ada target-target 5 tahunan. Apakah sekarang yang tahun 2027 kan tahun ketiga dari Pak Prabowo ini, apakah memang target-target itu sudah sesuai? Kemudian kita juga mensinkronkan data-data yang dari awal, dari halaman 1 sampai halaman terakhir itu jangan sampai ada yang berbeda. Kalau di sana pertumbuhan ngomong sini, tiba-tiba nanti di sini, kok pertumbuhannya berbeda? Luas lahan sawah di sini di awal sekian kok di bawah. Nah itu yang saya kira disinkronisasikan, dan juga bagaimana kita mengkoordinasikan perencanaan itu menjadi sangat terpadu gitu. Untuk pengendalian sendiri kan, pengawasan sendiri kan itu pasti tugas utamanya dari inspektorat ya. Jadi tugas inspektorat, dan di Bappenas juga tanggung jawab itu diberikan kepada inspektorat yang langsung kepada Pak Menteri. Inspektorat sendiri yang pertama yang dilakukan itu kita setiap saat diberikan semacam sosialisasi atau penyuluhan aturan-aturan, baik itu aturan kepegawaian ataupun aturan-aturan yang lain. Inspektorat itu mengundang misalnya narasumbernya dari BKN, mengundang narasumbernya dari KPK yang terkait dengan korupsi, mengundang dari BNN yang terkait dengan narkoba. Jadi supaya pegawai ini tidak menggunakan narkoba. Jadi itu dilakukan oleh inspektorat. Kemudian juga disiplin-disiplin ASN sendiri itu di Bappenas sangat dilakukan. Jadi tidak jarang pegawai Bappenas itu yang kena sanksi karena ada kesalahan yang dilakukan. Misalnya ada yang mungkin, mohon maaf ini mungkin ada permainan-permainan terkait dengan anggaran gitu ya. Itu benar-benar sanksinya berjenjang itu. Dari mulai dipanggil, kemudian di interview, kemudian nanti setelah diketahui ada berita acaranya memanggil dari pihak yang lain. Tadi kan dari inspektorat dulu kan, kemudian melibatkan dari Biro Umum, dari Biro Hukum, sampai nanti ada kira-kira keputusan apa yang perlu diberikan sanksi kepada pegawai ini. Ada sanksi yang mungkin penurunan pangkat 1 tingkat, ada juga sanksinya yang mungkin tidak bisa naik pangkat selama beberapa tahun, atau juga ada sanksi-sanksi yang memang dilakukan kepada pegawai ini yang diberi, kadang-kadang diberi pilihan kamu mau mundur atau mau dikeluarkan gitu.
partisipatif dan adil itu kan bukan berarti dibagi merata semua sama, ya kan? Tapi harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi pengalokasian anggaran itu bukan berdasarkan yang dimaksud keadilan, bukan berarti harus dibagi rata semua seluruh bukan begitu. Tapi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan setelah arah pembangunan yang ada di Indonesia ini. Jadi ya kalau misalnya di Sumatera sekian sektor pertaniannya, di Jawa sekian pertaniannya, itu yang dimaksud adil adalah sesuai dengan kebutuhan dan rencana kebijakan untuk mencapai target pembangunan yang sudah direncanakan sejak awal. Jadi sekarang itu kan begini, ada aturan baru nih mengenai kepegawaian ini. Sekarang ASN itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis WFO, Jumatnya WFA. WFA itu dulu, sekarang WFH ya, malah di rumah, work from home. Tapi ada yang work from hotel, ada work from macam-macam lah. Jadi, nah itu tadi inovasi kami di Bappenas ini baru kemarin Buskes mengeluarkan, kita nanti akan ada, ini terkait dengan kedisiplinan ya, supaya teman-teman itu misalnya di rumah tapi ya bener-bener bekerja. Jadi nanti setelah ini terkait dengan absen saja nih. Jadi kalau WFO kita itu ada absen tampak wajah gitu. Jadi kalau WFO Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kita selain clock in, clock out. Jadi kalau kami Bappenas ini absennya bukan pakai jari, bukan pakai apa, tapi sudah digital gitu. Kemudian yang Senin sampai Kamis kita ada rekam jejak wajah. Kemudian yang WFH itu ada geo apa ya, pokoknya nanti jangan sampai kita WFH tapi ternyata posisi kita di luar kota gitu kan. Jadi nanti kita geospesialnya ketahuan. Saya ini karena tidak sedang tugas di luar kota ya di Jakarta posisinya. Jadi jangan sampai ini tapi kok posisinya kok kayak di Lido. Ini kok kayak posisinya kok kayak di Kebun Raya, gitu ketahuan nanti. Jadi itu supaya yang meningkatkan disiplin juga. Nilainya itu kan sebenarnya yang nilai orang lain. Jadi lewat survei. Oh iya, survei. Surveinya kan digital. Ya kan, surveinya digital. Jadi polling sama mungkin dari mitra kerja kita. Kan Bappenas itu mitranya banyak sekali ya. Ada kementerian lembaga, ada mitra-mitra pembangunan, ada JICA, ada GIZ, macam-macam lah. Itu mitra-mitra pembangunan kita, ada Bank Dunia segala macam. Nah itu semua mitra-mitra itu yang kita dimintakan dalam survei itu sebagai respondennya. Kementerian lembaga, kemudian pemerintah daerah juga dimintain kira-kira Bappenas itu dalam bidang ini gimana sih nilainya, dan skornya itu mereka itu yang menilai. Kami nggak tahu sendiri. Jadi kan ada yang penilaian internal, ada penilaian eksternal. Yang internal nanti ya kita dipilih itu acak. Jadi pegawai Bappenas itu mungkin dipilih 300 orang. Itu dikumpulkan dari satu ruangan itu. Kita dimisi untuk mengisi itu, jadi bareng-bareng itu. Dan diawasi itu, dari Kemenpan itu ngawasi itu kita, kalau udah orang jen itu padahal itu mengisi survei tadi itu. Jadi ya, karena yang di survei itu sebenarnya kan dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi ada juga OB-OB yang dimintain survei untuk ngisi survei itu. Integritas birokrasi di Kementerian PPN atau Bappenas terbukti berperan penting dalam capaian survei penilaian integritas KPK tahun 2025 sebesar 79,56 yang termasuk kategori terjaga. Meskipun mengalami sedikit penurunan akibat perubahan metode penilaian, capaian ini tetap mencerminkan tata kelola yang adaptif sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Penguatan integritas tersebut didukung oleh penerapan prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang mewujudkan dalam digitalisasi sistem perencanaan serta pelibatan publik. Selain itu, pengawasan internal yang kuat dan penegakan disiplin yang tegas turut membentuk budaya kerja yang patuh, profesional, dan bertanggung jawab. Untuk kedepannya, hasil SPI perlu dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi strategis untuk mendorong inovasi dan memperbaiki kelemahan yang ada. Dengan begitu, penguatan integritas tidak hanya berdampak pada peningkatan skor, tetapi juga pada kualitas tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik secara berkelanjutan.